Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JNB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas ibadah 4L. Ibadah L yang pertama kemana adalah lockdown. Sekarang ibadah yang kedua yaitu adalah look down, melihat ke bawah atau menunduk atau rendah hati. Artinya menundukkan ego, kemauan, perasaan dan juga nafsu kita demi mengikuti syariat, bukan sebaliknya, yaitu menundukkan syariat demi kepentingan ego, kemauan, perasaan dan juga nafsu kita. Nah, ini atau yang dinamakan dengan rendah hati. Tapi ini butuh perjuangan yang kuat di dalam hati kita. Ya, makanya Rasulullah SAW itu bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza sulahat sulahal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Alla wahya qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini artinya penting kita pertama berjuang dulu di dalam hati kita. Berjuang untuk menundukkan ego kita. Berjuang untuk menundukkan keinginan kita. Berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita, perasaan kita demi untuk mengikuti syariat, itu taat pada Allah dan juga Rasulnya. Makanya ketika kita lihat ibadah di bulan Ramadan ini yang dalam keadaan wabah penyakit COVID-19 ini, syariatnya bagaimana? Kita lihat itu sudah dikeluarkan oleh fatwa ulama, syariatnya bagaimana? Di zona merah itu bagaimana? Di zona kuning itu bagaimana? Di zona hijau itu bagaimana? Kita menundukkan ego kita dan mengikuti syariat itu, bukan karena kita takut, bukan karena kita pengecut, bukan karena kita pecundang. Karena banyak yang sekali gara-gara kita mengikuti syariat ini di tengah wabah ini, bagaimana kita seharusnya, kita banyak yang dikatakan pengecut, takut, atau bahkan Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya. Itu kita bisa lihat di video ini. Nih para ustadz yang pada orang datang ke masjid, mati aja. Ustadz mati aja, berhenti jadi ustadz, nggak ada tanggung jawabnya. Tuh ustadz tolong, mati aja jadi ustadz. Berani. Yang tadi penjara pada dikeluarin, sholat pada takut. Jadi orang Islam menjadi orang Yahudi. Mau dibikin Yahudi lo pada diam aja lo. Memang rendah hati ini, yaitu yang dengan menundukkan ego, kemauan, perasaan dan juga nafsunya demi untuk mengikuti syariat ini, tampak lemah, tampak terlihat dari luar lemah, namun sebenarnya dia sangat kuat. Maka banyak yang mengatakan pengecut, penakut, dan sebenarnya dia adalah pemberani, sangat kuat. Rendah hati ini juga terlihat seperti terlihat seperti di bawah, tapi sebenarnya kedudukannya itu dia di atas. Lihatlah para kiai-kiai kita, guru-guru kita yang mengajarkan kita. Beliau santun seperti orang lemah, tapi sebenarnya beliau adalah seorang yang sangat kuat. Ujian apapun menimpanya, beliau melewati dengan tegar. Dan juga kelihatan dari luar kedudukannya itu terlihat seperti di bawah, tapi kalau kita lihat itu sebenarnya di atas. Makanya banyak kadang orang meremehkan orang-orang yang sedang rendah hati, pemaaf, memanfaatkan karena dia orang baik. Jadi rendah hati ini memang kadang tampak terlihat seperti lemah, namun dia itu kuat. Tampak terlihat seperti di bawah, namun sebenarnya dia di atas.
Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin." Tidak, sedekah itu tidaklah mengurangi harta kalian. Wa ma zadallaha 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali akan dimuliakannya. Wa ma tawadu'a ahadun lillah. Dan tidaklah seseorang yang tawadu karena Allah illa rafa'ullah, melainkan Allah angkat derajatnya. Jamaah JNB TV dan juga jamaah-jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerendahan hati itu tidak akan membuat kita terhina. Namun kerendahan hati itu akan membuat kita terhormat di sisi Allah dan juga di hadapan orang lain. Tetaplah berbuat baik, tetaplah kita rendah hati. Kalau ada yang bertanya, "Tat, saya sudah mengalah, tapi kok masih diremehkan?" Saya bilang, karena engkau adalah orang yang rendah hati, orang baik, maka kamu tidak sanggup untuk meremehkan orang lain. Teruslah rendah hati walaupun diremehkan. Karena hadirnya orang-orang yang meremehkan kita itu adalah ujian kerendahan hati kita. Jangan benci orangnya. Kita boleh tidak suka perilaku buruknya. Mereka itu adalah pengasah ketegaran kita. Mereka itu adalah pengasah daripada kerendahan hati kita. Karena hidup itu memang adalah ujian. Jamaah JNB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah taklim yang lainnya, yang saya hormati dan saya rindukan untuk bertaklim bersama. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup dengan rendah hati. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam besar Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, "As-sa'adatu kulluha an yamlika rajul nafsah, wa syaqawatu fi an tamlikahu nafsuh." Kebahagiaan itu ialah ketika seseorang bisa menguasai nafsunya, dan kesengsaraan itu adalah ketika seseorang dikuasai oleh